Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi atau perubahan bilangan oksidasi pada reaksi MnO4- ditambah C2O4 menghasilkan Mn2+ ditambah CO2 dalam suasana asam. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah membahas soal ini tetapi dalam suasana basah. Nah, kali ini saya akan membahas dalam suasana asam. Oke, langsung saja. Nah, langkah-langkah dalam menjawab soalnya seperti biasa, yaitu menentukan bilok masing-masing atom agar kita dapat mengetahui mana atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, setelah kita tahu mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, selanjutnya kita menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, misalkan di sini yang mengalami perubahan biloks itu C. C di ruas kiri itu kan 2, di ruas kanan itu kan 1, maka untuk menyetarakannya perlu ditambahkan koefisien pada si CO2 ini, yaitu menjadi 2 CO2. Nah, langkah ketiga itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang keempat, menyetarakan perubahan biloksnya dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Yang kelima itu menghitung jumlah muatannya. Nah, jika muatannya belum setara, maka perlu ditambahkan ion H+ jika suasananya asam dan ion OH- jika suasananya basah. Yang ketujuh itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, yang pertama yaitu kita menentukan biloksnya, di mana kita tahu bahwa biloks O itu adalah -2. Nah, -2 dikalikan 4 itu berarti -8. 8 dikurangkan 1, ini karena ada muatannya, maka biloks Mn jadinya adalah +7. Nah, biloks si C2O42- di mana biloks O adalah -2 dan -2 dikalikan 4 berarti 8. 8 dikurang 2 berarti kan +6. Nah, +6 dibagikan 2 berarti 1 bilok C itu adalah +3. Nih, +6 dibagi 2. Nah, untuk Mn2+ itu biloknya berarti +2. Untuk si CO2, nah, O ini biloknya -2. -2 dikali 2 berarti -4, sehingga bilok C adalah +4. Oke. Langkah kedua itu menyetarakan atom yang berubah biloks. Nah, yang mengalami perubahan biloks di sini adalah Mn, yaitu dari +7 menjadi +2, berarti mengalami reduksi, dan si C dari +3 menjadi +4, berarti mengalami oksidasi, itu sebanyak 1. Nah, di sini langkah kedua itu kan menyetarakan atom yang berubah biloks. Nah, si M di ruas kiri itu 1, di ruas kanan juga 1, maka dia sudah setara. Nah, yang si C di ruas kiri itu 2, yang di ruas kanan itu 1, maka perlu ditambahkan koefisien, yaitu sebanyak 2. Jadinya seperti ini. Agar jumlah atom C di ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama 2, maka perlu ditambahkan koefisien ini. Oke, lanjut langkah ketiga, itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, di mana kita tahu bahwa biloks Mn itu berubah dari +7 menjadi +2, berarti si Mn ini mengalami penurunan itu sebanyak 5. Nih, turun 5. Nah, untuk si C, pada satu atom C itu biloksnya +3. Nih, +3. Nah, pada satu atom C ini berubah dari +3 menjadi +4, berarti dia mengalami kenaikan sebanyak 1. Karena atom C yang terlibat itu 2, maka kita perlu mengkalikan 2. Nah, untuk +3 dikali 2 berarti +6, 2 dikali +4 berarti +8, di mana berarti si atom C ini mengalami kenaikan sebanyak 2. Karena atom C yang terlibat adalah 2 buah. Kita perlu dikalikan 2. Nah, jadi kita sudah tahu
berapa kenaikan dan penurunannya, yaitu kenaikannya 2 dan penurunannya itu sebanyak 5. Langkah keempat, menyetarakan perubahan Bilox dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah Bilox. Nah, kita tahu bahwa penurunan dan kenaikannya itu kan belum sama tuh, belum setara, maka perlu dikalikan koefisiennya, dimana kita dapat mengkali silangkannya. Nah, untuk yang turun 5 ini kita kalikan 2, untuk yang naik 2 ini kita kalikan 5. Nih, jadi seperti ini. Nih, dikalikan ke koefisiennya. Di ini 2 dikalikan ke MnO4 min 2, jadinya seperti ini. Nih. Ini kan tadi si Mn-nya dikali 2 koefisiennya, jadinya 2 MnO4 min. Nah, si Mn2 plus juga dikali 2, jadinya 2 Mn2 plus. Nah, untuk yang mengalami kenaikan itu dikalikan 5. Maka jadilah 5C2O42 min, dan juga ini 2 dikali 5 berarti jadi 10 CO2. Oke, langkah 4 selesai. Selanjutnya langkah kelima itu menghitung jumlah muatannya. Nah, untuk si MnO4 min itu Biloxnya min 1, karena ada 2, maka min 2 dikalikan 1 berarti jadinya muatannya adalah min 2. Nih. Nah, untuk si C2O42 min itu muatannya min 2. Nah, karena ada 5, maka min 2 dikalikan 5 berarti min 10. Oke, muatannya min 10. Nah, untuk Mn2 plus itu muatannya 2 plus dikalikan 2 berarti plus 4. Nah, untuk CO2 itu muatannya 0. Oke. Nah, selanjutnya kita totalkan muatan ruas kiri dan juga muatan ruas kanannya. Jadinya seperti ini. Nah, yang kiri itu min 2 ditambah min 10 berarti min 12. Untuk ruas kanan adalah plus 4 ditambah 0 berarti muatannya adalah plus 4. Nah, langkah ke-6 menyetarakan jumlah muatannya. Nih, muatannya kan belum setara antara ruas kanan dan kiri, maka perlu disetarakan dengan menambahkan ion H+, karena ini dimintanya pada suasana asam. Nah, H+ yang perlu ditambahkan adalah sebanyak plus 16 itu pada ruas kiri yang perlu ditambahkan agar muatannya itu sama-sama plus 4, sama seperti yang ruas kanan. Nah, min 12 ditambahkan min 12 ditambah 16 berarti kan itu plus 4. Maka dia akan sama seperti yang ruas kanan, jadi plus 4. Oke, lanjut. Nah, jadi dia reaksinya kan seperti ini nih. Nih, kan yang ditambah yang ruas kiri. Oke. Selanjutnya itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan H. Nah, kita tahu bahwa tadi ini kan H+nya sebanyak 16. Nah, maka H2O yang perlu ditambahkan untuk menyetarakan atom H adalah 8 H2O. Maka dia sudah setara. Perlu kita cek. Nah, di sini kita cek dulu muatannya ya. Nah, di sini muatannya itu min 2. Di sini min 10. Ini min 2. Min 10. Ini plus 16. Berarti totalnya adalah plus 4. Oke, berarti yang ini adalah plus 4. Yang kanan plus 4 ya. Nah, dimana sih nulisnya? Yang ruas kanan itu plus 4. Nah, untuk yang ruas kiri plus 4, yang ruas kanan itu juga plus 4. Plus 4. Nih. Dilihat dari si Mn-nya ini kanannya. Nah, lanjut kita cek atom ruas kiri dan ruas kanannya. Si Mn ini 2, yang ruas kiri kanan juga 2. Sudah setara. Si O ini min 4 dikali 2 berarti min 8. Nah,
min 8. Ini 4 dikalikan 5 berarti 28. Oke. Nah, yang di sini juga yang ruas kanan itu 2 dikali 10 20, ditambahkan 1 dikali 8 28, berarti si O juga sudah setara. Si C ini 2 dikali 5 berarti 10. Yang di sini ruas kanan juga 1 dikali 10 berarti 10, sudah setara. Nah, si H ini 1 dikali 16 berarti 16. Yang kanan itu 2 dikali 8 berarti 16, sudah setara juga. Nah, berarti ini sudah setara. Nih, setara sudah. Kita hapus saja ya.